Inilah Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19. Pendengar, pemerintah terus melakukan vaksinasi COVID-19 untuk mencegah penularan COVID-19. Anak usia 6 hingga 11 tahun akan segera mendapatkan vaksinasi COVID-19 setelah Badan POM memberikan izin untuk memberikan vaksin Sinovac bagi anak usia 6 hingga 11 tahun. Radio Talk pagi ini kami akan bahas bersama Direktur P2PML yang juga juru bicara Kemenkes dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19, Dr. Siti Nadia M. Epit, dan Ketua Indonesia Technical Advisory Group on Immunization atau ITAGI, Profesor Dr. Sri Rezeki Hadinegoro SPAK. Nanti kami buka line telepon untuk Anda di 0215869000, SMS WhatsApp di 0811806543 bersama saya Suwiryo. Dr. Nadia, selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Mas Wiryo. Apa kabar? Kabar baik, Dok. Sehat ya, Dok, ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya sapa juga Profesor Dr. Sri Rezeki Hadinegoro SPAK. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Selamat pagi, Dr. Nadia. Sehat ya, Prof, Selamat ya. pagi, Prof. Kita jumpa semuanya nih sekarang. Kita sekali lagi mengedukasi masyarakat ya. Dan tentu ini sangat penting sekali. Saya ke Ibu Dr. Nadia terlebih dahulu. Dok, bagaimana kondisi pandemi dan program vaksinasi COVID-19 saat ini, Dok? Ya, kalau kita lihat ya situasi kita terus membaik ya, Mas Surya ya, para pendengar Elsinta ya. Kemarin dilaporkan kasus kematian akibat COVID itu 11 ya, walaupun memang fluktuatif ya antara jumlahnya itu masih beberapa hari kalau kita lihat naik turun, tetapi kan memang kalau kita lihat rata-rata per minggu itu sudah kurang dari 50. Bayangkan sebelumnya dari 2000 lebih ya, Mas Wirya. Kemudian kalau angka positif itu kemarin dilaporkan 450. Jadi sudah rata-rata di bawah 500 kasus per minggu. Ini berbeda sekali, yang sempat kita di atas 40.000 bahkan menyentuh 55.000. Nah, kemudian angka positivity rate kalau kemarin sempat secara nasional 30%, bahkan di beberapa daerah seperti DKI itu sempat mendekati angka 50% ya. Maksudnya sekarang sudah bahkan di bawah 1%, hanya 0,4%. Jadi kalau kita lihat situasi penanganan pandemi COVID kita dan laju penularan ini memang sudah terus membaik ya. Artinya kita tetap terus pertahankan ini. Bahkan situasi ini adalah kondisi di mana kita sudah melihat sudah berbagai dari pelonggaran-pelonggaran aktivitas kegiatan masyarakat sudah kita lakukan ya. Bahkan dengan dicapainya PPKM level 1 sudah semakin banyak ya, kemudian aktivitas baik itu perdagangan, kemudian pariwisata maupun aktivitas industri lainnya terus kemudian dijalankan. Nah, kalau kita melihat vaksinasi saat ini sudah 200 juta lebih ya, hampir kalau kita melihat hari ini sudah 208 juta dosis vaksin yang sudah kita suntikan, di mana kalau kita melihat angka tersebut, jumlah yang mendapatkan vaksin dosis pertama itu adalah sebanyak 125 juta orang, dan yang mendapatkan vaksinasi dosis kedua itu sudah 79 juta orang. Jadi kalau kita melihat dari target total sasaran 208 juta, itu sudah 60% yang mendapatkan dosis pertama, dan yang mendapatkan secara lengkap itu sudah 38%. Nah, kita berharap ini terus kita tingkatkan sehingga di akhir Desember nanti untuk dosis pertama kita bisa mencapai 80-85%-nya sudah tervaksinasi dosis 1, dan yang mendapatkan dosis lengkap itu 60%. Ya, jadi dengan kondisi sekarang saja masih 30% dosis lengkap, kita sudah bisa mengendalikan laju COVID ya, Dr. Nadia ya? Ya, artinya kita tahu bahwa vaksinasi tidak berdiri sendiri. Dengan adanya 3T dan juga 3M, prokes itu juga bisa menurunkan laju penularan. Iya, baik. Nah, Prof, apa yang harus diperhatikan pemerintah dan tentu saja Satgas ya dalam program vaksinasi untuk anak? Karena sepertinya sekarang kan pemerintah juga sudah mulai menyasar ke vaksinasi anak-anak, Prof. Ya, betul sekali.
Walaupun kalau kita lihat ya secara klinis anak itu pada umumnya lebih ringan ya dibandingkan dewasa secara klinis. Walaupun ada komplikasi, ada yang harus dirawat sampai masuk ICU, tetapi proporsinya itu kecil. Jadi kalau kita lihat di Indonesia sama negara lain juga sekitar 1-12% dari jumlah kasus semua itu kasus anak. Tetapi dari mereka pun yang terbanyak itu sebetulnya 30% itu anak yang besar, 10-18 tahun gitu. Dan sekarang sudah kita berikan pencegahan gitu loh. Nah ini yang sebetulnya perlu digarisbawahi, mengapa kita mulai dari anak remaja. Karena memang secara proporsi itu memang lebih tinggi. Dan kematiannya pun di sana juga lebih tinggi. Jadi dengan selarasnya jumlah kasus yang menurun, tentu kasus anak juga menurun. Saya lihat di RSCM kadang-kadang kosong ya, tidak ada kasus yang dirawat. Jadi ini yang sangat menggembirakan kita sebagai klinisi yang tiap hari ketemu dengan pasien. Tetapi memang betul kalau kita menghitung dengan herd immunity 70% dari populasi itu termasuk anak gitu. Ya kan, jadi 70% dari 200 berapa 60 kita sekarang juta itu adalah termasuk anak. Memang kalau kita lihat kita perlu merencanakan untuk anak, tetapi ada prioritasnya gitu. Jadi kita tahun ini kan kita mengejar terus nih, Dokter Nadia mengejar terus supaya dewasa, lansia, kemudian anak remaja ini dulu dibereskan dulu gitu. Dan nanti kita setelah itu baru memikirkan anak-anak di bawah 12 tahun. Mungkin seperti itu. Ya. Jadi vaksinasi anak tetap harus ada skala prioritasnya, Prof ya? Betul, tetapi ya itu tadi, karena kalau anak itu ada dua hal yang harus diperhatikan. Satu adalah umur, yang kedua adalah dosis. Jadi umur kita bertahap begitu, dari remaja, kemudian kita turun ke anak sekolah SD, kemudian kita baru ke balita. Karena kenapa begini? Karena ini vaksin baru, kita belum tahu terutama keamanannya. Keamanannya mungkin di dalam uji klinis kasusnya terbatas, tetapi kalau sudah dipakai di masyarakat jumlahnya begitu banyak, mungkin yang tadinya nggak kelihatan jadi kelihatan. Ini yang perlu kita pantau. Yang kedua dosis. Apakah dosisnya sama dengan orang dewasa atau harus kita kurangi? Kuranginya berapa banyak, setengahnya, sepertiganya. Nah ini yang memerlukan uji klinis khusus. Dan ini beberapa vaksin belum selesai. Jadi kita memang masih menunggu, ada yang sudah selesai, ada yang masih di dalam perjalanan. Sehingga memang untuk kepastian ini dosisnya, tiap vaksin mungkin nanti dosisnya berbeda-beda. Nah ini juga kita harus hati-hati. Iya. Nah, prioritasnya itu berdasarkan apa, Prof? Usia atau apa, Prof? Ya, seperti saya katakan tadi, semua penyakit, semua vaksin yang akan kita berikan tentu ada kriterianya. Kriteria satu adalah seberapa jauh sih penyakit ini berbahaya kepada kelompok ini. Berapa yang kena, kemudian kematiannya bagaimana komplikasinya, itu kita harus lihat semuanya. Yang kedua baru lihat vaksinnya, apakah vaksinnya tersedia, bagaimana keamanan, manfaatnya, bagaimana dosisnya, kemudian baru pelaksanaannya, mudah apa tidak, apakah kita perlu perencanaan khusus untuk anak, apakah mau di sekolah, atau mau di puskesmas, atau bagaimana. Nah ini semuanya kan berbeda dengan dewasa untuk pengaturan anak-anak. Ya, kalau misalnya sekarang sudah mentargetkan anak usia 6 tahun, mulai dari 6 tahun, itu juga tetap harus dilihat dari tadi, skala prioritas tadi ya, Prof? Iya, betul. Jadi makanya saya katakan bahwa remaja ini duluan gitu, karena prioritasnya utama, lebih utama dari adik-adiknya gitu. Betul, jadi sebetulnya kalau orang tuanya, kakaknya, teman bermainnya semuanya sudah imun, adik-adiknya yang kecil ini penularannya jadi berkurang kan. Nah, ini yang kita harapkan. Apalagi kalau kita masih pakai protokol kesehatannya harus ketat betul ini sekarang, karena sekarang per individu. Ya, berindividu bahwa kita harus disiplin memakai masker, disiplin cuci tangan, dan sebagainya. Iya. Baik. Dokter Nadia, apakah kondisi pandemi ini masih sangat berdampak terhadap kehidupan anak-anak, Dokter Nadia? Halo dok, masih bersama kami Dokter Nadia? Masih di mute ya dok? Mic-nya belum dibuka? Iya. Oke, baik. Kalau begitu sebelum saya ke Prof, saya buka line telepon untuk pendengar yang ingin bertanya langsung
di 0215869000 atau bisa melalui SMS atau WhatsApp. Silakan pertanyaan Anda bisa Anda sampaikan di 0811806543. Kami masih membahas mengenai vaksinasi terhadap anak usia 6 hingga 11 tahun yang sudah bisa diperbolehkan setelah BPOM memberikan izin untuk memberikan vaksin Sinovac terhadap anak usia 6 hingga 11 tahun. Saya coba ke Dr. Nadia dulu, barangkali sudah dibuka mic-nya. Dok, silakan dok. Kondisi anak di masa pandemi apakah sekarang sudah jauh membaik atau masih perlu penanganan perhatian serius, Dr. Nadia? Iya, tentunya seperti yang disampaikan oleh Prof. Sri tadi bahwa anak ini kan sangat dekat dengan orang sekitarnya. Yeah. Jadi kalau kemudian kita ketahui pada saat laju penularannya cukup tinggi, maka otomatis banyak anak yang kemudian tertular ya. Artinya banyak klaster-klaster keluarga ya, seperti itu ya Mas Firil ya. Jadi tentunya kalau kita lihat bahwa kondisi itu juga yang menyebabkan jumlah proporsi kasus anak itu juga secara jumlah itu meningkat. Tetapi kalau kita lihat persentasenya sebenarnya jumlah kasus anak itu sekitar 12%. Tetapi tentunya kita tahu bahwa selama ini kan program vaksinasi atau imunisasi itu selalu menyasar kepada anak-anak. Karena kita tahu tadi Prof. Rizal menyampaikan bahwa anak-anak ini sebenarnya kelompok yang rentan juga ya Mas Ferry. Kalau kita berbicara mengenai resiko dia untuk tertular COVID-19 itu sama ya. Walaupun memang mereka akan mengikuti pola pada penularan secara umum yang terjadi di dalam masyarakat. Kondisi ini artinya pada saat ini tidak memburuk ya, karena memang laju penularan kita kan sudah sangat baik, kondisi pandemi kita sangat baik, tapi resiko untuk menjadi sakit dan tertular itu sama seperti pada orang dewasa. Nah tentunya pada saat salah satu yang akan memberikan nilai tambah dengan kita memberikan proteksi tambahan kepada anak-anak ini adalah pada saat nanti kita akan melakukan pembelajaran tatap muka dengan komposisi yang lebih banyak. Kalau kita lihat ya saat ini misalnya bekerja kan sudah bisa 100%, mall juga sudah bisa 100%, itu dikarenakan kondisi pada sebagian orang dewasa itu sudah mendapatkan vaksinasi. Nah untuk anak juga nanti kalau sekarang ini kan PTM hanya baru 50% ya, dan itu juga hanya bergantian. Dan nanti kalau kemudian kita akan berdampingan dengan COVID-19, salah satu vaksinasi pada anak ini juga menjadi suatu yang harus kita lakukan. Iya, baik Dr. Nadia dan Prof. Sri, kita buka line telepon, kita beri kesempatan pendengar untuk bertanya langsung di 0215869000, SMS WhatsApp di 0811806543. Dan kita jeda sejenak, setelah itu kita lanjutkan ya Prof. dan Dr. Nadia. Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19. Oke pendengar, hujan besar baru saja dimulai. Terdengar gegap gempita petir menyambar. Dilanjutkan dengan serangan hujan yang semakin deras. Iya, mereka sudah mulai memasuki atap pertahanan. Terus mengalir, mencari renggangan. Tidak berhasil. Lanjut bermanuver ke arah masih belum menemukan retakan pendengar. Masih dengan semangat badai, kini mereka lanjut turun ke arah tembok. Tembok, iya tembok. Gagal pendengar. Usaha yang sudah cukup keras tapi masih berbuah nihil. Pertahanan rumah Pak Eko memang yang paling gokil. Nippon Elastex 3-in-1. Cat dasar, cat anti bocor, cat akhir dalam satu kaleng. Dengan teknologi Hydroflex, meresap ke dalam pori-pori tembok, lindungi rumah secara maksimal dan praktis. Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19. Pendengar, kami masih bahas mengenai vaksinasi terhadap anak-anak usia 6 hingga 11 tahun yang sudah diperbolehkan ya, sudah dapat izin untuk dilakukan vaksinasi COVID terhadap anak-anak, yaitu vaksin Sinovac usia 6 sampai 11 tahun. Apa yang perlu diperhatikan? Kami masih bahas bersama juru bicara Kemenkes yang juga Direktur P2PML, Dr. Siti Nadia M. Epit, dan Ketua Indonesia Technical Advisory Group on Immunization atau ITAGI, Profesor
Dr. Sri Rezeki Hadinegoro, SPAK. Baik, Prof, saya ada beberapa pertanyaan pendengar, Prof, diantaranya dari Pak Herlambang di Jakarta, mengenai vaksinasi terhadap anak itu, yang aman itu vaksin seperti apa ya, Prof? Karena kan sekarang banyak jenis vaksin, Sinovac, AstraZeneca, dan lain sebagainya, Prof. Ya, saya kira untuk keamanan vaksin, semua vaksin COVID-19 yang beredar di Indonesia itu aman karena sudah dinilai oleh Badan POM. Badan POM itu suatu badan yang kredibel sekali di negara kita, dan itu dilihat dari uji prekliniknya, uji binatangnya bagaimana, sampai uji 1, uji 2, dan uji 3. Sehingga ini suatu jaminan begitu ya, bahwa vaksin yang ada di Indonesia ini aman. Saya yakin betul ini. Dan juga manfaat tentunya. Walaupun mereka itu berbeda-beda platformnya, isinya itu beda. Tetapi hasil akhirnya yang penting kan mencegah penyakit, mengurangi komplikasi, mencegah perawatan, mencegah sakit berat, itu hampir sama. Jadi untuk anak memang khusus karena tentu harus ada izin lagi dari Badan POM. Setelah untuk dewasa dan lansia ini dan juga remaja diberikan izin, sekarang bagaimana yang lebih muda lagi. Dan sampai saat ini yang baru keluar adalah 1 yang dari Sinovac. Jadi kita belum punya yang lain yang bisa diberikan di bawah 12 tahun. Yeah. Tetapi sebetulnya semua vaksin yang ada di Indonesia sedang melakukan penelitian. Jadi kita juga dalam waktu ini, kita juga menunggu hasil dari mereka itu bagaimana, dan itu akan dibicarakan di Badan POM. Saya kira sabar dulu deh. Sabar untuk jenis vaksin yang lain ya, Prof, maksudnya, Prof? Betul. Oke, kita punya pengalaman yang kurang enak sebetulnya, Prof, mengenai vaksinasi, karena di awal vaksinasi banyak masyarakat yang menolak, banyak hoax di mana-mana, sehingga ini yang barangkali juga perlu diantisipasi ya, penolakan terhadap vaksin anak. Apa saran yang bisa Prof berikan kepada pemerintah, Prof? Sebetulnya untuk anak itu vaksinasi bukan barang baru ya. Kita dari tahun 70-an itu sudah menjadi program nasional. Jadi sebetulnya anak-anak sekolah yang namanya BIAS, bulan imunisasi anak sekolah, ya bulan Oktober, November, itu sudah biasa gitu. Dan orang tua juga, justru mereka malahan kalau dipakai untuk orang dewasa jadi aneh gitu. Tapi kalau untuk anak sebetulnya mereka lebih memahami begitu. Hanya itu tadi, karena kita mulai di anak SD ini kecil enggak, besar enggak gitu ya. Jadi ini kita mesti hati-hati. Mereka seringkali ketakutan sama jarumnya itu ya. Jadi orang tuanya harus membesarkan hati, apa gunanya divaksinasi. Lalu mungkin kalau bersama-sama dengan teman di sekolah itu akan lebih menyenangkan gitu. Oh, lihat temennya juga nggak nangis kok, oh temennya juga mau kok. Jadi itu mungkin strategi dari Kementerian Kesehatan, pasti karena Kementerian Kesehatan sudah biasa dengan BIAS, dengan kerjasama dengan puskesmas tempat dalam usaha kesehatan sekolah. Jadi sebetulnya untuk anak pelaksanaan kalau menurut saya mungkin tidak terlalu sulit, hanya beban kerja, betul, beban kerjanya yang luar biasa, karena dia harus memberikan suntikan pada dewasa, pada lansia, belum lagi sekarang ditambah lagi dengan anak. Nah ini bagaimana SDM-nya mengaturnya, ini mungkin Bu Nadia punya strategi khusus untuk ini. Betul. Tapi sudah siap ya Dr. Nadia ya untuk kesiapan SDM-nya tadi? Iya, jadi untuk itu makanya saat ini kita mendorong ya seluruh kabupaten kota untuk melakukan vaksinasi kepada sasaran yang sudah kita tentukan tadi ya, mulai dari lansia sampai dengan anak remaja, artinya usia 12 tahun ke atas, karena memang kita lihat tadi jumlah yang mendapatkan vaksinasi dosis pertama itu baru 60%, jadi kita masih punya PR 40% untuk suntikan pertama dan 62% untuk suntikan kedua. Nah ini yang kami berharap bahwa masyarakat jangan menunda-nunda karena akan memilih-milih vaksin, apapun juga vaksinnya ada, karena saat ini kan vaksin yang tersedia adalah yang paling banyak adalah vaksin AstraZeneca, kemudian vaksin Pfizer, dan ini kedua-duanya adalah vaksin yang banyak digunakan oleh negara-negara di Eropa dan Amerika, yang artinya dari sisi efek samping maupun dari sisi
keamanan, ini sudah terbukti bahwa dia memberikan perlindungan, sehingga masyarakat jangan memilih-milih jenis vaksin yang lain karena mungkin mendengar ada efek samping ya Prof ya, padahal itu semua adalah berita bohong atau berita hoax. Jadi kalau kita lihat AstraZeneca itu paling tinggi penggunaannya di masyarakat global ya. Yang kedua mungkin Pfizer ya Prof ya, yang betul gunakan di negara-negara dunia secara total supply vaksin. Jadi yang penting juga adalah masyarakat sekarang segera untuk mau untuk divaksin dengan apapun jenis vaksin yang tersedia. Karena dengan itu akan tadi disampaikan petugas akan memiliki tentunya lebih banyak kesempatan untuk bisa melakukan vaksinasi pada anak usia 6 sampai 11 tahun. Ini cukup banyak tambahannya, 26 juta sasaran ini besar ya. Luar biasa ya. Iya betul. Okay. Apalagi kalau tahu tadi Prof. Sri sampaikan ya Mas Wirya bahwa vaksinasi pada anak ini perlu pendekatan khusus, nggak seperti pada dewasa. Mungkin kalau pada dewasa kita jelaskan langsung disuntik mungkin dalam 10 menit maksimum mungkin ya Prof sudah selesai gitu. Tapi kalau pada anak-anak belum, anaknya nangis, takut kan harus dibujuk dulu. Jadi pasti butuh waktu yang lebih lama. Jadi persiapan-persiapan ini yang kita harapkan sambil pemerintah memastikan ketersediaan vaksinnya. Ya, skala prioritas vaksin anak apakah juga menjadi perhatian dari pelaksanaan vaksinasi terhadap anak, Dr. Nadia? Iya, saat ini sebenarnya kita masih punya PR ya Mas Wirya untuk usia anak sekolah yang usianya 12 sampai 17 tahun ya. Karena kalau kita lihat pada rentang kelompok ini pun kita masih cukup banyak ya PR yang harus kita kejar. Di samping tentunya tadi anak SD yang disampaikan oleh Prof. Sri ya. Kalau kita lihat untuk remaja dari target kurang lebih sama ya dengan anak usia 6 sampai 11 tahun, target remaja itu pun 26,7 juta. Yang saat ini baru kurang lebih separuhnya ya, 13 juta yang mendapatkan vaksin pertama dan yang mendapatkan vaksin kedua 8 juta. Jadi kita masih punya banyak juga nih, artinya sejak Juli ya remaja ini sudah mulai vaksinasi. Nah tentunya kita kembali lagi bahwa kita berharap saat ini orang tua menyiapkan anaknya dan kemudian memastikan orang tua mau divaksin pada saat program vaksinasi untuk usia 6 sampai 11 tahun ini kita mulai supaya cepat pelaksanaannya, jadi tidak terlalu lama. Yang kedua, satu lagi nih yang penting Mas Wirya, pastikan anak-anak nanti pada saat divaksin itu sudah mengetahui nomor induk kependudukannya. Karena jangan lupa bahwa setiap proses vaksinasi termasuk pada anak usia 6 sampai 11 tahun kita membutuhkan NIK. Dan NIK ini ada pada kartu keluarga. Atau kalau kemudian anak-anak yang sempat memiliki kartu anak itu juga ada di sana. Jadi pastikan para orang tua kalau belum mengetahui NIK anaknya datang ke kelurahan atau kecamatan atau ke Dukcapil. Iya, baik. Saya sampaikan beberapa pertanyaan, Prof. Sri, diantaranya dari Pak Luki di Bogor. Kalau anak penderita asma, apakah aman untuk divaksin? Kemudian pertanyaan Pak Agung, seberapa penting vaksin untuk anak? Ya, mungkin Prof. Sri bisa membantu menjawab dulu, Prof. Iya, saya kira untuk anak asma, jadi gini ya, anak itu kalau ya bukan anak saja, dewasa, kalau punya komorbid, namanya komorbid, jadi di penyakit yang sudah dipunyai sejak lama begitu. Nah, punya komorbid itu justru harus dilindungi supaya tidak kena COVID gitu. Jadi kalau orang yang punya asma kemudian kena COVID itu akan menjadi berat karena dia sudah ada satu kelemahan pada saluran napas. Sedangkan COVID memang menyerang saluran napas pertama kali. Jadi justru mereka yang harus kita lindungi. Hanya kapan diberikannya kalau asmanya memang sudah terkontrol. Dia tidak sesak, dia tidak ada napas berbunyi, tidak ada napas yang terengah-engah, terutama sedang tidur. Nah itu kalau semuanya tidak ada, karena asma ini ada serangannya. Misalnya dia kena asap rokok atau dia kecapean, timbul. Tapi kalau dia sehat, dia tidak ada gejala apa-apa. Nah itu boleh saja justru harus diimunisasi pada saat dia terkontrol. Jadi kepada Pak Luki, justru putranya ini harus diawasi
apakah asmanya sering timbul setahun sekali, setahun 2 kali, berapa kali setahun, itu kita bisa lihat bagaimana asma yang berat, asma yang ringan. Kalau hanya 1 tahun sekali itu mungkin yang ringan, tetapi kalau lebih dari 4 kali per tahun, dan itu seorang dokter anak biasanya mereka bisa mengatakan, Pak ini hati-hati, tetapi mereka justru harus dilindungi. Dan tadi Pak Agus mengenai berapa penting, saya kira tadi saya udah ceritakan ya bahwa anak itu juga penting, karena malah ada yang mengatakan dari luar itu anak ini biasanya ringan kalau kena COVID atau tidak bergejala sama sekali, sehingga dia menular nggak ketahuan gitu. Jadi dia mungkin ketularan dari teman bermain, dia bawa pulang, tapi dia nggak ada gejala, tapi tahu-tahu ibunya atau ayahnya, neneknya tahu-tahu kena, karena dia dikatakan super spreader, jadi penyebar yang super tetapi nggak kelihatan begitu ya, hidden. Jadi ini yang juga merupakan sesuatu yang harus kita perhatikan. Walaupun pada umumnya dia tidak menjadi berat. Ada yang berat, kecuali yang kalau di RSCM itu kebanyakan yang mempunyai komorbid. Apakah dia punya penyakit jantung bawaan, atau dia mungkin gizinya kurang bagus, atau dia punya TB, atau punya penyakit-penyakit ginjal dan sebagainya, atau yang banyak juga keganasan. Misalnya dia kanker yang sudah hampir sembuh atau ketularan dari orang serumah. Nah ini yang mengapa jadi anak itu tinggi. Tapi kalau anak itu sehat pada umumnya ringan sekali. Iya. Catatannya adalah bagi mereka yang punya komorbid bisa dilakukan vaksin pada saat kondisi normal. Kira-kira begitu ya Prof ya? Betul sekali. Tidak sedang bergejala. Oke. Nah, Dokter Nadia, apakah ini juga terus diedukasi ke masyarakat, khususnya para orang tua yang anaknya bersiap masuk usia vaksin? Ya, tentunya tadi kita sampaikan ya bahwa sebenarnya vaksinasi ataupun imunisasi rutin maupun imunisasi lanjutan itu adalah suatu kegiatan yang sebelum pandemi pun sudah kita lakukan. Mungkin orang tua ingat ada kegiatan yang kita sebut sebagai bulan imunisasi anak sekolah, di mana di sana anak sekolah melengkapi vaksinasinya, baik itu imunisasi lanjutan tentunya. Nah, tentunya yang berbeda saat ini adalah imunisasi ataupun vaksin COVID yang mungkin baru ya sifatnya, tetapi edukasi tentunya tetap kita sampaikan, dan tadi disampaikan mengapa penting anak juga mendapatkan vaksinasi selain untuk proteksi dirinya sendiri, terutama nanti kalau mereka akan memulai pembelajaran tatap muka yang lebih tentunya lebih intens ya, frekuensinya akan lebih bertambah. Selain itu juga selain pada saat mereka memulai pembelajaran tatap muka, tadi Prof. Sri sampaikan bisa saja anak tersebut tertular, dan karena sebagian besar anak-anak yang tertular COVID-19 itu tidak bergejala ya Prof, atau sangat ringan, dan yang kemudian bisa menularkan ya orang di rumahnya ya, pada eyangnya terutama, ataupun kepada om atau kakaknya yang mungkin punya penyakit komorbid seperti itu. Itu yang kemudian artinya upaya kita selain untuk melindungi kelompok-kelompok yang rentan ini, juga kemudian kita tidak bisa segera memutuskan rantai penularan. Nah, jadi memang edukasi-edukasi ini kita sampaikan karena sama seperti anak, bahwa vaksinasi pada anak itu juga selain proteksi pada dirinya, tapi juga proteksi kepada lingkungan sekitarnya. Ya, baik. Dr. Nadia dan Prof. Sri, kita jeda lagi untuk pariwara, dan tentu kami buka line telepon untuk pendengar yang ingin bertanya langsung di 0215869000 atau melalui SMS WhatsApp di 08118065543. Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto mengingatkan, Karena setiap peristiwa merupakan kepingan makna dan setiap pendapat memiliki sudut pandang berbeda. Kami sajikan program wawancara istimewa dengan ragam racikan berbeda. Power Breakfast mengupas rutinitas tokoh dan newsmaker di pagi hari untuk menggali inspirasi,
Setiap Senin pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sebetulnya pemicu Pak Presiden juga ingin memasukkan ke ide itu karena kan cara internasional Royal Academy Muslim Countries yang di Jordan itu kan tiba-tiba saya juga nggak tahu ya, dia sering banget sih, tidaknya tahun ini, sebetulnya tahun-tahun sebelumnya juga seringlah memasukkan kita sebagai most influential woman yang begitulah gitu. Jadi InStock, apa kata mereka? Membahas topik yang sedang viral bersama narasumber dari kaum milenial. Setiap Senin dan Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita tahu pendapatan dari aku sebagai stand up comedian dan yang lain-lain lah, kita tahu lah semuanya juga hancur. Ya tapi kalau aku bilangnya kondisi kemarin itu kita perlu jadi Sergio Ramos lah. Wih. Bertahan. Tapi mau pindah dari Real Madrid? Mau pindah juga dari stand up comedy? Enggak dong. Kalau memang si Ramosnya mau jadi stand up comedy, aku mau jadi Real Madrid. Talk Highlight. Mengulik opini dan informasi terkini bersama narasumber yang syarat kompetensi. Tayang setiap saat mulai Senin hingga Jumat. Tengah malam setelah sholat malam itu kita buka HP dan ada kiriman dari teman. Kita baca, kita lihat ya tentang ibu itu. Saya sendiri yang ada dalam TikTok itu masih menangis juga. Dalam pertanyaan pribadi saya kok sampai seperti ini. Terus akhirnya saya kembalikan kepada Allah SWT. Terima kasih ya Allah. Mudah-mudahan ilmu yang kau titipkan untuk kami bisa manfaat untuk umat yang sedikit atau yang banyak. Semuanya dapat Anda nikmati secara live dan interaktif hanya di jaringan radio dan media sosial El Shinta. Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19. Pendengar, kami lanjutkan bersama Direktur P2 PML yang juga juru bicara Kemenkes, Dr. Siti Nadia MEP, dan juga Ketua Indonesia Technical Advisory Group on Immunization, ITAGI, Profesor Dr. Sri Rezeki Hadinegoro, SPAK. Prof, ada pertanyaan dari Pak Aditya di Tebet, Prof. Apa sih yang perlu disiapkan bagi anak yang punya komorbid sebelum dilakukan vaksinasi, Prof? Ya, ini yang perlu perhatian, memang betul. Jadi kalau anak yang punya komorbid, mumpung ini masih ada waktu 2 bulan, 3 bulan, datanglah kepada dokter yang merawat. Karena biasanya mereka yang punya komorbid ini punya dokter atau mungkin biasa berobat ke rumah sakit. Coba dicek ulang apakah memang cukup terkontrol. Misalnya dia punya komorbid diabetes, anak-anak juga ada diabetes loh. Yeah. Nah ini ditanyakan bagaimana, apakah kondisinya cukup baik. Jadi kita masih ada waktu, kalau memang dia perlu pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan apa lainnya, ronsen, atau mungkin pengobatannya harus disesuaikan. Karena makin besar anaknya, dosisnya mungkin harus disesuaikan lagi dan sebagainya. Jadi ini masih ada waktu, memang segera mencari tahu bagaimana kondisi klinis yang sebenarnya. Dan jangan terlalu khawatir anak dengan komorbid, justru harus kita lindungi. Bukan hanya COVID loh, semua penyakit yang menular banyak sekali. Ada TB, ada campak, ada DPT, ada hepatitis B, dan macam-macam sekali. Jadi selain COVID, anak itu masih punya PR banyak untuk melengkapi vaksin yang rutin. Dan untuk anak komorbid, penyakit rutin itu penting sekali karena dia menjadikan lebih berat kalau dia terkena. Saya kira itu pesannya, dan pada waktu dia mau imunisasi, dicek kembali apakah obatnya sudah diminum, apakah dia semalam tidurnya cukup, sudah sarapan belum, dan semuanya itu dipersiapkan sehingga betul-betul dia fit. Walaupun nanti di dalam pelaksanaan itu ada checklistnya, akan ditanya lagi oleh perawat atau dokter yang bertugas pada waktu itu. Iya, pertanyaan selanjutnya dari Bu Indri. Ini sepertinya nyambung dari Pak Adit di Tebet, Bu Indri di Tangerang. Prof, apakah gejala pada anak setelah divaksin sama seperti vaksin yang lain? Betul. Khawatir juga ya, Prof ya. Ya, jadi kalau kita lihat vaksin-vaksin yang diberikan sekarang kan yang untuk anak hanya Sinovac. Kalau kita lihat Sinovac adalah vaksin inactivated, vaksin mati, dan itu udah biasa. Hepatitis B juga mati, kemudian juga kita punya DPT juga vaksin-vaksin mati. Jadi seperti itulah.
kebanyakan justru pada lokalnya. Lokalnya ini yang kita, maksudnya lokal itu tempat penyuntikan. Karena kalau vaksin mati itu nyuntiknya harus dalam, harus masuk otot. Kalau terlalu, iya karena. Jadi pantesan agak dalam gitu ya, Prof, karena suntik. Betul, karena dia mati. Jadi dia dalam, karena biasanya kalau mati itu ada campurannya yang kita sebut ajuvan. Nah, ajuvannya ini kalau kurang dalam itu nanti membuat reaksi jadi bengkak, jadi merah gitu loh. Jadi makanya jarumnya itu kenapa jarumnya kok jadi malah panjang, justru supaya kena otot. Jadi itu yang penting nomor satu. Jadi nomor satu adalah lokal itu lebih sering terjadi pada vaksin-vaksin inactivated. Kadang-kadang ada demam cuman tidak terlalu berat. Yang penting 3 hari pertama deh. Iya. Tapi kalau secara klinis, Prof, apakah vaksinasi terhadap anak-anak itu sama dengan vaksinasi untuk orang dewasa atau berbeda, Prof? Sama, dosisnya sama, cara penyuntikannya sama, tempatnya juga sama, semuanya sama, tidak berbeda. Untuk apalagi remaja ini dosisnya juga 0,5 sama. Belum tahu nanti di bawah remaja kita masih menunggu hasil penelitian apakah kita kurangi dosisnya. Tapi kalau yang sekarang sama semuanya. Iya, Dokter Nadia, dari program yang sedang berjalan di beberapa daerah, Dok ya, ada evaluasi apa, Dok ya, sehingga bisa menjadi rujukan pada saat vaksinasi selanjutnya, Dok? Iya, jadi yang pertama memang satu kesiapan daripada kalau untuk anak-anak adalah orang tua ya. Bagaimana kemudian orang tua yakin untuk anaknya divaksin kan, dan bukan hanya yakin ya Mas Ferry, tapi tidak pilih-pilih vaksin ya, karena saat ini untuk kita semua terbebas dari pandemi bukan hanya 1-2 orang saja yang dibutuhkan untuk divaksin, tapi semua orang untuk divaksin, baru kemudian kita akan keluar dari situasi ini. Ini yang rasanya menjadi cita-cita semua orang, dan kita sudah lelah sekali dengan hampir 2 tahun situasi pandemi ini. Yang kedua adalah berita-berita yang tidak benar atau hoax ya, karena banyak sekali gerakan-gerakan anti vaksin yang tidak akan menolong kita sendiri dan tidak akan menolong anak kita. Nah, ini menjadi penting untuk para orang tua juga, kalau mendapatkan sebuah informasi itu bisa mencek kepada sumber-sumber yang dipercaya, bisa tanya kepada dokter anaknya malah ya Dok ya Prof ya. Jadi ini juga bisa menjadi sumber untuk memastikan, dan tadi karena kita masih punya waktu, orang tua tentunya bisa kami himbau untuk berkonsultasi kepada dokter anak untuk menanyakan kalau masih ada ragu-ragu terkait vaksinasi, atau merujuk kepada berbagai informasi-informasi yang sudah disampaikan pada pemerintah. Karena kami melihat apa yang kemudian menjadi pembelajaran kita di sebelumnya, bahwa masyarakat masih ada yang pilih-pilih vaksin karena mendengar berita-berita hoax tadi, Mas Beryo. Ya, ini yang harus dihindari ya masyarakat ya. Yang pasti seperti yang tadi Prof Sri rekomendasikan, sampaikan bahwa rekomendasi pemerintah kemudian vaksin yang sudah berjalan ini sangat aman, jadi tidak perlu pilih-pilih jenis vaksin ya Prof ya. Iya, oke. Nah Bu Nadia, dari yang sekarang masih berjalan ya Bu Nadia, artinya tidak ada masalah, tidak ada kendala ya di lapangan ya Bu Nadia. Ya, saat ini tentunya proses vaksinasi terus kita lakukan, tadi mengejar ya Mas Wiryo ya, untuk kita mencapai target di akhir tahun itu sebanyak 80-85% sudah mendapatkan vaksinasi dosis pertama. Yang kedua adalah 60% mendapatkan dosis lengkap ya, artinya 60% ini jumlah yang besar ya untuk sebuah negara seperti kita ya. Kalau negara yang penduduknya 5 juta atau 10 juta, 60-70% itu sudah tidak ada masalah ya. Tapi kalau kita dengan 208 juta dan nanti akan ditambah 26 juta lagi, yang berarti kurang lebih kita akan punya kurang lebih 235 juta sasarannya. Ini sudah masih banyak PR-nya ya Dokter Nadia ya. Betul, Oke, ada pendengar, kita sapa dulu ya Dokter Nadia ya, Prof. Ada Pak Budi di Bogor. Pak Budi, silakan Pak Budi. Selamat pagi Mas Wiryo. Selamat pagi Dok. Selamat pagi Profesor Dokter. Ini mau nanya masalah, agak menyimpang sedikit pertanyaannya ini. Ini masalah vaksin ya. Saya dengar-dengar memang Desember ini ada gelombang ketiga, atau benar apa enggak ini Dok? Kira-kira begitu Dok pertanyaan. Karena kalau saya lihat ini di daerah Bogor ini udah euforia, jarang-jarang pakai masker saya lihat di mobil, di masjid saya lihat ini. Ya ini ada
saya dengar-dengar ada gelombang ketiga nanti Desember. Saya dengar-dengar begitu. Apakah benar ini? Begitu dok, sama Profesor. Mohon penjelasannya dokter. Ya, terima kasih Pak Budi. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Bu Nadia bisa menanggapi ya Bu ya. Ini penting juga nih, sekaligus edukasi masyarakat nih. Jangan kebablasan ya, Dek ya. Oke, ini ada melanjutkan tadi ada pertanyaan. Saya sambung pertanyaan dari Pak Tony di Jakarta mengenai vaksinasi terhadap anak-anak. Saya sebetulnya agak khawatir karena ini pengaruh yang awal ya, pengaruh berita hoax dan lain sebagainya. Tapi ternyata memang tidak terbukti, jadi saya sedikit tidak khawatir. Jadi ada pengaruh juga nih, Prof. Apa yang harus diperhatikan orang tua sekali lagi ya, Prof ya? Apakah sangat perlu khawatir atau kita tidak perlu khawatir, hanya mempersiapkan beberapa hal yang memang harus kita persiapkan untuk anak sebelum vaksin, Prof? Ya, jadi alhamdulillah yang tadinya khawatir menjadi tidak khawatir, kita bergembira. Tapi memang betul itu yang namanya vaksin hesitancy. Namanya vaksin hesitancy itu orang yang ragu, dia menerima enggak, menolak juga enggak. Nah, setelah mendapat informasi yang benar, mereka baru yakin, oh ternyata memang tidak berbahaya, oh memang bermanfaat. Nah, inilah gunanya kita bicara di sini dengan Dr. Nadia, memberikan edukasi supaya yang ragu-ragu ini menjadi yakin gitu loh. Oh memang ternyata itu hanya hoax, oh itu hanya suara-suara yang tidak perlu didengar. Tetapi tadi menjawab yang gelombang 3 tadi itu jawabannya wallahu alam. Tidak ada yang tahu, ya kan? Kita tidak bisa meramal. Tetapi itu tadi pemerintah menganggap mengestimasi estimasi untuk akhir tahun. Akhir tahun itu jangan pergi kemana-mana, jangan berkerumun. Sudah ajalah kalau nggak perlu sekali ya di rumah saja. Makanya tidak ada libur bersama. Nah ini yang sebetulnya yang harus diantisipasi supaya tidak terjadi gelombang ketiga tadi. Itu sebetulnya. Jadi mau datang mau enggak, tetap kita insya Allah kita berusaha supaya kita tidak membuat satu starting point-nya itu. Iya, baik. Bu Nadia, sebelum menanggapi saya sapa Pak Paul dulu ya di Jakarta Selatan ya. Pak Paul, silakan Pak Paul. Yo, selamat pagi Mas Rio. Pagi Pak Paul. Selamat pagi ibu-ibu narasumber kami, ibu-ibu hebat ini. Singkat saja pertanyaan saya karena saya lagi mencari rujukan karena saya mendengar informasi bahwa akan ada vaksinasi anak. Saya belum mendapat literatur yang clear ya mengenai anak saya kebetulan belum divaksin MMR. Apakah bisa dapat informasi jika mendapatkan vaksinasi COVID-19 ini ada efek samping atau bagaimana? Usia anak berapa tahun, Pak? Bagaimana? Usia anak 8 tahun. 8 tahun ya. Iya, baik. Itu saja Mas Rio, terima kasih. Terima kasih Pak Paul, selamat pagi. Iya, saya ke Dr. Nadia dulu, nanti Prof. Sri menanggapi. Silakan Dok, ditanggapi Dr. Nadia. Ya, mungkin yang pertama terkait gelombang ketiga tadi ya Mas Arya ya. Jadi gelombang ketiga itu suatu yang sangat mungkin terjadi kalau kita lihat negara-negara Eropa, Amerika saat ini mengalami gelombang ketiga ya, dengan cakupan vaksinasi yang lebih tinggi, tapi kemudian adanya varian Delta dan bahkan ada varian Delta yang baru ya, AY4.2, itu kemudian terjadi peningkatan kasus yang cukup signifikan walaupun kematian dan sakit berat itu tidak besar. Nah, artinya kita selalu tahu bahwa peningkatan kasus COVID itu selalu terjadi pada saat mobilitas meningkat. Dan mobilitas yang meningkat saat ini tidak terelakkan ya, karena PPKM level sudah di level 1 di mana semua pelonggaran-pelonggaran itu sangat mungkin terjadi. Yang tadi saya sampaikan, kita sudah bisa melakukan kegiatan perdagangan, kemudian aktivitas ibadah, kemudian kantor juga sudah 100% bisa, kemudian kita ketahui juga termasuk seperti kegiatan-kegiatan pariwisata. Nah, kembali bahwa peningkatan mobilitas harus sangat dibarengi dengan protokol kesehatan untuk mencegah tadi, supaya membatasi gerak virus tadi ya, karena sangat penting untuk kita melokalisir virus tadi untuk tidak menyebar luas di dalam masyarakat, sehingga apa yang terjadi di bulan Juli itu bisa kita cegah, dan gelombang ketiga itu kita bisa cegah. Makanya tadi Prof. Sri sampaikan di akhir tahun ini kalau tidak
perlu ya kita menahan diri sampai situasi pandemi ini benar-benar terkendali. Yeah. Nah, kemudian pertanyaan kedua tentang vaksinasi anak usia 8 tahun ya. Iya, 8 tahun. Ya, tentunya ini kita tahu sudah masuk di dalam program 6 sampai 11 tahun tadi ya. Jadi nanti akan tentunya bersamaan dengan proses vaksinasi tersebut. Dan tadi Prof sampaikan karena 6 sampai 11 tahun ini dari anak yang kecil sampai yang anak agak sedang ya, tentunya dari sisi pertumbuhan kan berbeda, makanya kemudian kita menyiapkan pelaksanaannya ini dengan lebih hati-hati. Iya, baik. Prof bisa menambahkan tadi pertanyaan Pak Paul ya, belum MMR itu ya, MMR kemudian vaksin, dampaknya itu kayak apa ya Prof? Ya, jadi itu tadi juga saya sampaikan bahwa untuk anak-anak ini PR-nya lebih banyak, bukan hanya vaksinasi COVID, tapi juga vaksinasi rutin. Dan MMR itu termasuk vaksinasi rutin. Jadi kalau umurnya udah 8 tahun, belum pernah mendapat MMR, ya segera. Sekarang 8 tahun kan belum, sekarang kan berapa sih? Kan 6 sampai, sekarang yang ini kan 6 sampai 11 ya. Nah dia sudah dapat belum? Karena sekarang nih waktunya pemberian COVID, terserah mau COVID dulu atau mau MMR dulu gitu. Memang ini karena antara dua vaksin ini harus ada jaraknya. Apalagi MMR itu kan vaksin hidup. Tapi nggak masalah ya Prof, maksudnya mau COVID duluan atau nggak masalah ya. Kalau dia memang harus segera, katakan misalnya mau masuk sekolah, PTM-nya harus segera dari sekolahan, ya COVID dulu lah. Kemudian jarak minimal 2 minggu sampai 4 minggu baru kasih MMR gitu. Iya. Tapi harus di planning gitu. Iya. Kira-kira dampak ikutannya seperti apa ya Prof kalau vaksin MMR dulu? Nggak masalah ya. Oh, kalau MMR itu memang itu M1 itu measles itu campak. M1 itu mumps itu gondongan. Dan R-nya adalah rubella. Rubella itu campak Jerman yang menimbulkan kalau ibu hamil kemudian menjadi cacat anaknya itu dan sebagainya. Jadi itu memang penting sekali diberikan, itu diberesin dulu kalau mau. Tapi kalau misalnya sekarang kita sudah mau mengejar nih akhir tahun, ya COVID-nya dulu, nanti 1 bulan atau 2 minggu setelah itu baru MMR. Saya kira gitu. Barangkali yang ditanyakan Pak Paul juga mungkin dirasakan juga para orang tua yang lain ya. Vaksinnya belum lengkap, tapi sekarang sudah datang siap vaksin COVID ya. Nah, jadi tidak ada masalah ya Prof ya? Tidak ada masalah, tapi jangan kemudian menjadi alasan. Oh karena rutinnya belum jadi COVID-nya enggak, jangan. Kita mesti merencanakan, oh ini COVID-nya dulu deh karena kita ngejar akhir tahun. Dan nanti yang rutinnya jangan dilupakan juga setelah itu gitu loh. Iya. Betul, jadi sangat aman. Oke, baik. Kita jeda lagi, nanti kita masih ada satu sesi terakhir ya Prof, Dr. Nadia. Kita jeda sejenak. Masih kami buka line telepon untuk satu pendengar terakhir yang ingin bertanya langsung di 0215869000, SMS WhatsApp di 0811806543. Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19. Menemani keceriaan Anda bersama keluarga di akhir pekan, El Shinta menghadirkan aneka program berita dan informasi. Info Traffic Weekend, liputan dan wawancara langsung tentang arus lalu lintas dan kondisi jalan raya di sekitar lokasi wisata. Di kawasan jalur wisata Pasuruan, sebagai Gerbang Kadarang masih didominasi kendaraan luar kota Bandung. Setiap Sabtu dan Minggu, mulai dari edisi pagi hingga edisi sore. M-Pro Weekend, majalah udara yang berisikan rangkuman berita penting dan menarik nasional dan internasional selama sepekan. Situasi di distrik Kibirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengeluarkan arahan kepada jajarannya agar pukul 5.30 dan 18 WIB setiap hari Sabtu dan Minggu. Catatan Presiden RI. Kumpulan selama seminggu kegiatan kerja Presiden Republik Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri. Presiden Jokowi meresmikan pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik pertama di Indonesia. Setiap hari Sabtu dan Minggu, pukul 12 dan 20 WIB. Nikmati akhir pekan yang penuh informasi bersama radio dan media sosial El Shinta.
Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19. Sesi terakhir masih ada satu pendengar ya, boleh kami persilakan satu pendengar untuk bertanya langsung baik ke Profesor Sri Rejeki atau ke Dr. Nadia mengenai vaksinasi terhadap anak. Bu Nadia, saya ajukan pertanyaan dari Pak Prasetyo di Bekasi. Ya, selain vaksin Sinovac, vaksin apa lagi yang sekarang tengah diuji coba untuk anak-anak, Prof? Dr. Nadia. Saat ini setidaknya ada 3 jenis vaksin ya yang sudah digunakan ya. Di United Emirates Arab mereka menggunakan Sinovac, kemudian di Chili, Kuba dan China itu mereka menggunakan Sinovac, dan terakhir Amerika tentunya dengan menggunakan Pfizer yang kemarin selesai uji cobanya dan masih menunggu untuk pelaksanaannya dari CDC ya. Untuk Indonesia memang saat ini yang baru mendapatkan izin penggunaan daruratnya adalah Sinovac. Ya, lalu apa yang harus diperhatikan lagi nih, Dr. Nadia, bagi orang tua ya, yang anak-anaknya bersiap untuk divaksin, atau bagaimana caranya mendapatkan informasi vaksin untuk anak-anak, Dr. Nadia? Ya, jadi pada saat nanti kita akan memulai vaksinasi pada anak usia 6 sampai 11 tahun, pasti secara resmi akan diumumkan oleh pemerintah. Dan ini tadi Prof. sampaikan kemungkinan besar kita akan bekerja sama dengan sekolah-sekolah di mana anak tersebut bersekolah ya, karena satu dari sisi data akan lebih mudah, dan tadi kalau lihat temannya disuntik nggak nangis ya Prof, mungkin lebih mau ya dibandingkan kalau harus datang ke sentra vaksinasi atau ke Fasiankes yang mungkin buat anak-anak itu sendiri asing, dan kemudian biasanya kalau anak saya Mas Firyo, kalau gurunya yang ngasih tahu itu dia lebih mau divaksin ya Prof ya. Ada kalau sama orang tuanya, karena seringkali sama orang tuanya malah tidak mau ya. Gitu ya. Jadi mungkin kita akan melaksanakan vaksinasi dengan bekerja sama di sekolah-sekolah. Sementara untuk anak usia 6 sampai 11 tahun yang mungkin tidak mengenyam pendidikan formal, kita akan bekerja sama dengan Kemensos, dalam hal ini artinya melalui Dinas Sosial untuk memberikan vaksinasi kepada anak usia ini yang tidak berada di bangku sekolah. Juga untuk anak usia 6 sampai 11 tahun yang merupakan juga penyandang disabilitas, ini juga kita berharap kita bisa melakukan kerjasama melalui berbagai sekolah luar biasa ya, ataupun melalui komunitas organisasi penyandang disabilitas. Jadi tentunya ini akan kita sampaikan secara resmi, dan mungkin orang tua akan mendapatkan informasi ini di sekolah-sekolah. Nah, kembali kami sampaikan bahwa ingat, vaksin ini tidak datang sekaligus, jadi nanti pelaksanaannya tentunya akan secara bertahap nih Mas Wiryo ya. Jadi kita berharap juga orang tua untuk memastikan sesuai dengan jadwalnya vaksinasi, dan bersabar kalau memang pada saat tersebut belum menjadi giliran untuk mendapatkan vaksinasi. Tapi pemerintah pasti akan menyiapkan vaksin untuk seluruh sasaran. Nah, yang terakhir, bagaimana sih orang tua harus menyiapkan anaknya? Yang pasti anak itu harus sehat ya, Prof. Sri ya, karena vaksin adalah anak yang sehat. Nah, tadi Prof. Sri sudah sampaikan kalau sekarang ada sakit asma ataupun sakit lainnya, masih ada waktu untuk berkonsultasi kepada dokter untuk menanyakan kondisi dan kelayakan anak tersebut mendapatkan vaksinasi. Dan terakhir, kalau nanti ada formulir screening yang dibagikan sekolah, kami berharap orang tua juga jujur untuk menyatakan kesehatan anaknya. Iya, baik. Nah, Prof, ada mungkin sekaligus ini ya, terakhir mengedukasi lagi ke masyarakat, mengingatkan kembali para orang tua terkait dengan vaksinasi anak ya, karena tadi mungkin masih ada yang khawatir, vaksinnya belum lengkap, jadi apakah aman untuk vaksin COVID misalnya, imunisasi ya maksudnya, kemudian yang lain apa yang perlu diperhatikan untuk anak-anak yang mempunyai komorbid. Nah, ini juga perlu diingatkan kembali kepada para orang tua, Prof. Silakan, Prof. Ya, betul. Jadi sebetulnya antara vaksin satu dan vaksin lain itu nggak ada hubungannya, karena vaksin itu sifatnya spesifik. Jadi misalnya suntikan vaksin campak ya untuk mencegah campak, nggak ada hubungannya dengan cacar air misalnya begitu. Jadi makanya kalau vaksin yang rutin itu nggak ada hubungannya dengan COVID. Tetapi yang penting jaraknya. Karena si tubuh ini kan dimasukkan vaksin, dia bereaksi, membuat antibodi, itu biar selesai dulu. Setelah selesai baru kasih vaksin yang lain. Jadi jangan kemudian mengganggu pembuatan antibodi dari satu vaksin ke vaksin yang lain. Itu yang harus diperhatikan. Dan kemudian untuk komorbid seperti tadi saya katakan, dia harus
terkontrol betul. Jadi kalau dia memang harus minum obat, misalnya epilepsi itu ayan. Nah itu juga kalau dia minum obat terus nggak masalah karena memang pengobatannya jangka panjang. Yang penting obatnya jangan sampai lupa gitu ya. Jadi itu tadi bahwa kontrol kembali kepada dokternya, kemudian obat jangan lupa minum. Tapi ada yang lebih penting, yaitu kalau dia pernah mengalami efek samping vaksin sebelumnya. Jadi misalnya waktu bayi atau waktu anak-anak dia pernah disuntik kemudian dia nggak sadar, misalnya pingsan, nah itu hati-hati. Jadi dia ibunya biasanya tahu bahwa anak saya ini pernah disuntik kemudian pingsan. Nah itu memang suatu alergi yang berat, yang kita sebut shock anafilaktik. Nah itu adalah harus berhati-hati betul. Dia tidak bisa disuntik di puskesmas atau di sentra-sentra atau di sekolah, tapi harus di rumah sakit di mana punya peralatan yang komplit. Yeah. Kemudian hal lagi yang penting kalau nanti di sekolah, itu guru dan pegawai sekolah itu harus nomor 1 dulu tuh, harus diimunisasi. Sekarang kita lihat bahwa klaster sekolah ternyata gurunya atau mungkin pegawai administrasinya belum divaksinasi. Jadi kita mengutamakan anak, ternyata orang dewasa yang di sekeliling anak di sekolah masih belum imun. Nah ini perhatian khusus untuk nanti kalau memang kita akan memberikan imunisasi pada anak. Mungkin satu lagi ya, orang tua itu jangan suka nakut-nakutin anaknya gitu loh. Ya kan, misalnya dia bilang dia nggak mau makan, awas loh kalau nggak makan nanti disuntik ibu dokter. Padahal dokternya juga nggak pernah nyuntik gitu. Jadi akhirnya dia punya image bahwa kalau ketemu dokter itu pasti disakiti gitu. Nah inilah orang Indonesia yang itu berbohong kan sebetulnya dia kepada anaknya. Nah ini saya harapkan tidak terjadi lagi lah. Kita kan sudah zaman modern, itu zaman mbah-mbah kita kayak begitu. Itu aja pesan saya. Jangan mengulangi kesalahan yang sama ya Prof ya. Betul. Oke, baik. Prof Sri dan Bu Nadia, terima kasih sudah bersama kami. Edukasi ini sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Halo ya Prof dan Dr. Nadia. Terima kasih. Ya, pendengar, demikian tadi Direktur P2PML Jubir Kemenkes Dr. Siti Nadia dan juga Ketua Indonesia Technical Advisory Group on Immunization atau ITAGI Profesor Dr. Sri Rezeki Hadi Negoro SPAK.